Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-39 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ketika kita menghayati masa kesengsaraan Kristus dalam minggu-minggu Prapaskah, hari ini kita dibawa pada suasana duka yang mendalam ketika memperingati kematian Kristus. Kematian yang merupakan peristiwa sejarah yang dibuktikan dengan catatan dalam setiap tulisan Perjanjian Baru dan kekristenan awal. Diterima oleh para penulis Yahudi dan Romawi dan banyak ilmuwan sekuler. Salah satu catatan yang jelas seperti yang ada dalam pengakuan iman percaya kita, yaitu Kristus menderita sengsara pada saat pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Yudea dan Samaria. Penderitaan Yesus dalam menyediakan penebusan bagi umat manusia yang jatuh dalam dosa, kini sudah berakhir dan karyanya sempurna. Dia telah menanggung hukuman bagi dosa kita, sambil membuka jalan keselamatan untuk semua orang. Karena itu, bagi kita diberikan kesempatan untuk bukan saja menghayati kematian Kristus, tetapi juga kuasa kematiannya yang memberikan kita kuasa kematian atas dosa. Kemenangan Kristus menjalani kesengsaraan demi kesengsaraan, kiranya menguatkan kita melewati masa-masa pergumulan kita selama kita di dunia. Dan kiranya karyanya yang sempurna menolong kita juga dapat dengan setia, taat pada kehendak Bapa, sampai akhir kehidupan kita membawa kemuliaan bagi namanya. Roma 8 ayat 29 sampai 30 berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Bapa Surgawi, dengan rasa haru sekaligus ucapan syukur, karena Kristus putramu yang tunggal telah menjadi teladan dalam penderitaan dan ketaatan yang sempurna. Karya Kristus sempurna, sehingga bukan saja kami dikuatkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi juga kami mengalami kuasa penebusan Kristus atas dosa-dosa kami. Terima kasih atas kasih-Mu ya Yesus. Kiranya pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang kami peringati hari ini akan selalu mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu, ketaatan dan kesetiaan-Mu sampai akhir, menguatkan kami untuk taat dan setia sampai akhir hidup kami untuk melakukan kehendak Bapa. Kemenangan-Mu atas maut memberikan kami pengharapan akan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa
buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja, membawa pertobatan umat manusia akan dosa, dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang hidup dalam kasih Kristus dan menyaksikan kasih itu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik sakit penyakit maupun pergumulan hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan. Kiranya Tuhan menopang dan menolong mereka mengalami kemenangan atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.